Halo semuanya, di sini kita akan bareng-bareng ngebongkar rahasia di balik angka-angka yang bisa nentuin nasib investasi kita. Udah siap buat ngeliat lebih dalam dari sekedar harga saham di layar? Yuk, kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat buat setiap investor, ya kan? Kita ini sebenarnya lagi investasi atau cuma sekedar tebak-tebakan, untung-untungan? Tenang aja, pertanyaan ini yang bakal kita jawab tuntas hari ini. Jawabannya, ternyata semua petunjuknya itu ada di laporan keuangan perusahaan. Tapi, eits, jangan pusing dulu, kita nggak akan baca laporan tebal itu kok. Sebaliknya, kita akan bareng-bareng ngerakit semacam toolkit atau perangkat khusus buat ngebaca kesehatan perusahaan. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu konsep dasarnya. Terus kita akan rakit 4 set alat ukur utama buat lihat profit, kesehatan, return, dan valuasi. Dan terakhir, kita akan coba pakai semua alat itu di sebuah studi kasus. Simpel kan? Jadi, anggap aja analisis fundamental ini kayak Google Maps buat investasi. Peta ini nggak cuma nunjukin jalan, tapi juga ngasih tahu kondisi medan di depan kita. Seberapa sehat sih keuangan perusahaannya? Gimana manajemennya? Ada potensi buat tumbuh nggak ke depannya? Semua ada di peta ini. Oke, sekarang kita buka kotak peralatan kita yang pertama. Alat-alat di sini tugasnya buat ngukur seberapa kencang mesin profit sebuah perusahaan. Mesinnya jalan efisien nggak? Profit yang dihasilin sehat atau nggak? Yuk, kita cek bareng. Alat pertama namanya Earning Per Share atau biasa disingkat EPS. Gampangnya gini, untuk setiap satu lembar saham yang kita punya, berapa sih untung bersih yang berhasil perusahaan ciptakan? Ya jelas, makin tinggi angkanya, makin bagus. Nah, yang paling penting di sini tuh bukan cuma angkanya tinggi, tapi konsistensinya. Kalau EPS-nya naik terus dari tahun ke tahun, itu tandanya perusahaannya tumbuh sehat. Tapi, hati-hati ya, kadang EPS bisa naik bukan karena profitnya nambah, tapi karena perusahaan beli sahamnya sendiri. Jadi jumlah sahamnya jadi lebih sedikit. Selalu cek sumber kenaikannya ya. Lanjut, kita punya Return on Equity atau ROE. Ini alat ukur efisiensi. Coba bayangin, kalau kita kasih modal 100.000 ke perusahaan, berapa rupiah laba yang bisa mereka hasilin dari duit kita itu? Nah, itulah yang diukur sama ROE. Ini contekan gampangnya. Kalau ROE di atas 15%, itu udah bagus. Di atas 20%, wah itu efisien banget. Tapi, kalau angkanya kegedean, misalnya di atas 50%, kita justru harus waspada. Kenapa? Karena bisa jadi itu sinyal perusahaan pakai utang yang gede banget buat naikin laba. Dan itu artinya risikonya juga lebih tinggi. Oke, mesin profitnya udah kita cek dan hasilnya bagus. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kondisi keuangan perusahaan ini sehat dan aman gak sih? Dan sebagai investor, kita dapat apa nih secara langsung? Nah, ini tugasnya alat ukur kesehatan dan return. Alat pertama di sini adalah Debt to Equity Ratio atau DER. Biar gampang, bayangin aja ini kayak kita lagi ngecek keuangan pribadi kita. DER ini ngebandingin total utang kita dengan total harta bersih yang kita punya. Ini indikator resiko keuangan yang penting banget. Aturan mainnya gini, kalau DR di bawah 1 artinya aman, modal sendirinya lebih gede dari utangnya. Kalau di atas 2, wah risikonya udah mulai tinggi. Tapi ingat ya, ini penting banget. Tiap industri itu beda-beda standarnya. Bank misalnya pasti DR-nya lebih tinggi dari perusahaan teknologi. Jadi konteks itu nomor 1. Selanjutnya, ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Dividen. Ini adalah imbal hasil tunai yang langsung masuk ke kantong kita sebagai pemegang saham. Nah, ada 2 ukuran penting yang harus kita perhatiin buat lihat seberapa menarik dividen sebuah perusahaan. Kunci dari dividen yang sehat itu adalah keseimbangan. Dan ini kita ukur pakai yang namanya payout ratio. Perusahaan yang pintar itu nggak jor-joran bagiin semua profitnya jadi dividen. Idealnya sekitar 40-60% labanya dibagikan, sisanya dipakai lagi buat investasi biar perusahaan makin tumbuh. Keseimbangan ini krusial banget. Oke, kita udah tahu perusahaannya profit, sehat, dan bagi-bagi dividen. Tapi pertanyaan besarnya, harga sahamnya sekarang ini kemahalan atau kemurahan ya? Nah, disinilah set peralatan terakhir kita berperan, alat ukur valuasi. Alat pertama namanya Price to Earning Ratio atau PER. Ada analogi keren buat ini. PER itu ngasih tahu kita butuh berapa tahun buat balik modal dengan asumsi laba perusahaannya nggak berubah. Jadi PER 10 kali artinya butuh 10 tahun. Tapi ingat, PER yang rendah belum tentu bagus ya. Bisa jadi itu tanda pasar nggak ngelihat ada potensi pertumbuhan lagi di sana.
Selanjutnya, price to book value atau PBV. Yang ini ngukur berapa kali lipat kita bayar harga saham dibanding nilai aset bersihnya. Kalau PBV-nya di bawah 1, secara teori kita bisa beli perusahaan ini dengan harga diskon, lebih murah dari total aset bersihnya. Keren kan? Sebaliknya, PBV di atas 1 itu wajar buat perusahaan yang asetnya nggak kelihatan, kayak brand yang kuat atau teknologi canggih. Jadi, apa sih bedanya PEL sama PBV? Gampangnya gini, PER itu ngelihat harga pakai kacamata laba, sedangkan PBV ngelihat harga pakai kacamata aset bersih. Dua-duanya sama-sama penting, tapi kadang yang satu lebih relevan dari yang lain tergantung jenis industrinya. Oke, semua peralatan kita udah lengkap. Kita udah punya alat buat ngukur profit, kesehatan, dan valuasi. Sekarang saatnya praktek. Yuk kita coba pakai semua alat ini di sebuah studi kasus biar kebayang cara kerjanya di dunia nyata. Nah, ini data dari perusahaan fiktif kita, namanya PT ABC. Jangan cuma diliatin angkanya aja ya, yuk kita coba interpretasiin bareng-bareng pakai semua alat yang udah kita kumpulin tadi. Pertama, kita cek profitabilitasnya. ROE-nya 18%. Ingat kan tadi patokan kita? Di atas 15% itu udah bagus. Jadi ini lolos. Pertumbuhan EPS-nya juga 15%, solid banget. Ditambah lagi ada dividen yield 3,2%. Lumayan kan dapat pemasukan langsung? Sejauh ini kelihatannya menarik banget. Terus gimana kesehatannya? DR-nya cuma 0,9. Wah, ini aman banget di bawah 1. Artinya modalnya lebih besar dari utangnya. Untuk valuasi, PIR dan PBV-nya juga ada di level yang wajar. Mungkin kalau dibandingin sama kompetitornya, angka ini masih masuk akal. Jadi dari berbagai sudut, gambarannya kelihatan positif ya. Jadi, poin yang paling krusial adalah ini. Jangan pernah pakai cuma satu rasio aja. Analisis fundamental itu kayak nyusun puzzle. Kita harus lihat gambaran besarnya dengan gabungin semua alat. Bandingin sama kompetitor, dan yang paling penting, lihat trennya selama beberapa tahun terakhir. Konsistensi itu rajanya. Nah, sekarang toolkit ini udah ada di tangan Anda. Anda udah punya peta dan semua peralatannya buat mulai menjelajah dunia investasi dengan jauh lebih percaya diri. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, perusahaan mana nih yang mau Anda bedah pertama kali?